Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Saitri. Mari bangkit saudaraku, bersama kita jalani, tiada guna murung duka. Hati senang itu obatnya. Perawat luka siap menolongmu, tangan terampil senyum. Nah teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah untuk video kali ini, kebetulan Aitri sedang pulang kampung di Kota Rantau Prapat. Nah jadi di sini ada beliau yang memang sudah buka praktek mandiri keperawatan. Jadi prakteknya ini adalah praktek perawatan luka modern. Nah ini nih perintilan untuk sebagai perintilan dari perawatan luka modern. Nah jadi kita tanya-tanya ke beliau aja nanti. Langsung aja nontonnya, jangan di skip-skip. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, di komen, dan di share ke teman-teman lainnya. Insya Allah video ini bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman. Mudah-mudahan nanti teman-teman sekalian bisa punya praktek mandiri keperawatan. Nah nontonnya jangan di skip-skip, nontonnya sampai habis. Happy watching buat teman-teman. Sekarang ini Aitri lagi bersama salah satu perawat yang di Rantau Prapat yang mungkin lagi ngehits juga ya kan Kak. Nah boleh perkenalan dulu Kak, dari siapa namanya, dari mana, dan sekarang ini ada klinik apa gitu? Nama saya Eva Haryana Elisa Panjaitan. Saya sekarang sudah ada lebih kurang 3-4 tahun mendirikan praktek perawat luka mandiri, yaitu Eva Wonker, yang beralamat di Jalan Sempurna nomor 16 di Kota Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Nah jadi Kak, awal mula kenapa sih bisa ikutan jadi perawat luka, dan mulanya itu membuka kliniknya pada saat sejak kapan? Begini, saya dulu bekerja di Rumah Sakit Umum Rantau Prapat lebih kurang ada 18 tahun. Tapi memang awal mulanya saya jika ada luka, saya kalau bisa menghindar, tapi kan tidak bisa menghindar. Suatu hari ayah saya menderita luka. Kebetulan ayah saya penderita diabetes, penyakit DM, lebih kurang 29 tahun lamanya menderita sakit gula, dan akhirnya ada luka. Ketika lukanya berkembang terus menjadi gangren, ya kan, ulcus diabeticum, saya curhat kemarin, termasuk sama Nurse Aitri juga. Bagaimana cara mengatasi luka ini gitu kan? Kemarin udah pernah beberapa kali dibawa berobat, ternyata semakin hari lukanya semakin berkembang. Akhirnya ada teman yang mengasih tahu, coba dibawa ke Asri Wonker yang terletak di Jalan Sulu di Medan, dan saya akhirnya bertemu dengan Pak Asrijal. Di situ ayah saya dirawat, kemudian saya tertarik untuk mempelajari perawatan luka modern, dan akhirnya saya ikut pelatihan, seminar, workshop di beberapa daerah. Alhamdulillah saya bisa merawat ayah saya dan akhirnya sembuh. Berpengalaman dari situ, saya ketika ditanya orang kenapa bisa jadi perawat luka, jawaban saya cuma satu: ayahku adalah inspirasi dan motivasiku menjadi seorang perawat. Itu sebenarnya luar biasa ya Kak, motivasi dan inspirasinya itu dapat langsung dari ayah sendiri. Nah jadi kan Kak, selama Kakak udah berapa tahun Kak? Lebih
kurang 4 tahun. Nah, udah 4 tahun ya mendirikan untuk praktek mandiri ini. Nah, jadi pengalaman kakak lah semenjak selama 4 tahun itu, punya nggak pengalaman yang mungkin kan dari satu pasien yang memang benar-benar kalau pasien itu kan menganggap kayaknya ini dokter itu udah memutuskan kalau misalnya harus amputasi. Nah, tapi mungkin kan kalau di praktek untuk perawatan luka modern, nah itu kan kita stop amputasi. Nah, itu gimana? Ada nggak pengalaman tersendiri? Alhamdulillah sampai saat ini banyak ya. Yang kemarin juga ada dia mengalami luka di betis, kalau orang kita bilangnya betis, itu lebih kurang udah 12 tahun dia alami, bahkan udah bosan berobat. Ketika itu bertemu dengan saya, ada temannya yang mengasih tahu juga, saya ini dari teman ke teman atau dari orang yang sembuh memberitahu ke orang yang lagi menderita. Jadi saat itu rencananya kemarin udah sempat dijadwalkan kapan harus diamputasi. Alhamdulillah kita rawat dengan menggunakan tim manajemen, dengan menggunakan perawatan dan balutan perawatan luka modern ini, dressing modern, sesuai dengan jadwal. Alhamdulillah pasiennya sembuh ya kan. Dan terakhir pasiennya tidak jadi diamputasi, itu yang di lutut ya kan, di betis ke lutut. Kemudian ada juga yang pengalaman yang berharga juga, dia kemarin ada luka di tangan sebelah kanan dan kebetulan juga menderita DM, itu juga udah divonis harus diamputasi. Bayangkan jika seseorang tidak memiliki tangan ya, jari ya. Nah, jadi alhamdulillah kita rawat dengan luka balutan dressing modern ini, tidak jadi diamputasi dan lukanya semakin sembuh. Jadi itu hanya sebagian kecil pengalaman yang sudah saya dapatin. Ada juga pasien yang dengan luka bakar yang cukup luas, alhamdulillah sembuh juga dengan menggunakan balutan luka modern ini. Nah, jadi kan Kak, untuk terkait praktek mandiri ini berarti Kakak atau mengerjakannya sendiri atau mungkin kan ada kolaborasi juga ya dengan dokter. Kira-kira untuk jenis luka yang bagaimana yang mungkin itu kalau kolaborasi dengan dokter, Kak? Ketika kita mendapatkan pasien yang datang ke klinik dengan luka yang ada indikasi infeksi, misalnya pasiennya demam, kemudian bernanah kalau bahasa kitanya ya kan, kemudian memang pasiennya juga gulanya tinggi, kita tetap berkolaborasi dengan dokter penyakit dalam dan pasiennya kita anjurkan untuk ke dokter penyakit dalam juga. Nanti ketika nanti di penyakit dalam kan melakukan kolaborasi juga kami perawatan luka ini yang di klinik Eva Wonker ini dengan dokter bedah. Ketika memang pasiennya tidak menderita DM tetapi ada indikasi demam gitu, atau indikasi infeksi, tanda-tanda infeksi, kita sarankan pasiennya tetap harus ke rumah sakit atau ke pelayanan terdekat ya, yang lain ya, baik itu ke praktek dokter atau ke puskesmas ya, agar lukanya bisa sembuh dengan baik gitu kan. Kenapa? Karena kalau hanya fokus merawat luka aja, tetapi tidak melihat penyebab lukanya, kita tidak bisa. Kita harus tetap berkoordinasi atau berkolaborasi dengan dokter penyakit dalam, dokter bedah, kemudian ortopedi, kemudian dengan ahli gizi mengenai nutrisinya ya kan. Ketika itu semua sudah dilakukan, insya Allah pasiennya juga akan semakin baik dan lukanya juga bisa semakin lebih baik dan sembuh. Nah, jadi Kak, kalau untuk budget lah selama Kakak proses perawatan luka itu, misalnya untuk satu pasien itu berapa kira-kira Kak? Kalau untuk budgetnya itu tergantung, karena kita tidak bisa tahu dengan hanya kalau ini luka standarnya aja gitu kan, karena memang kan jenis luka ini kan ada lukanya mungkin yang besar yang kecil. Nah, kalau standarnya lah budget untuk luka perawatan luka modern itu sekitaran berapa? Kalau sekitarannya saya tidak bisa memastikan, karena ketika luka itu maaf cakapnya agak luas dan dressingnya juga agak banyak dibutuhkan ya biayanya
agak besar, tapi jika dibandingkan, jika ditotal dengan melakukan perawatan luka yang tidak modern, ya kan, konvensional, saya rasa lebih banyak menguntungkan dengan menggunakan perawatan luka modern ini, baik dari finansial, baik dari waktu, karena perawatan luka modern ini kan dia tidak setiap hari mengganti balutan. Kalau dia konvensional setiap hari kan Kak ganti balutannya, tapi kalau yang untuk modern ini minimal 3 hari ya Kak ya? Iya, 3 hari sekali kita ganti balutan. Jadi memang lebih hemat. Cuman ada satu hal yang perlu kita ketahui di perawatan luka modern ini, jangan pernah membuat luka di atas luka. Iya. Luka lama belum sembuh, udah membuat luka baru. Itu gimana itu Kak? Itu maksudnya gimana itu Kak? Misalnya begini, ketika ada abses, kalau bahasa awam itu bisul, jadi kita menggunakan ada namanya hidrokoloid ya. Nah, jadi dengan demikian maka suatu saat, bukan suatu saat, luka itu dia bisa nanti lunak sendiri ya kan. Jadi kalau nanti resiko dengan kita misalnya pandai-pandaian, kalau orang Labuhan Batu bilang, orang Rantau Prapat, pak malo-malohon pak jago-jagohon, maka nanti yang terjadi bukan malah sembuh lukanya, makin melebar gitu ya. Apalagi kalau udah beresiko ya kan Kak, kayak misalnya dia sudah punya riwayat diabetes gitu ya. Iya, betul sekali itu Nurse Aitri. Nah, jadi kan Kak Eva ini kalau Aitri lihat ya Kak ya udah mulai sukses. Bukan mulai sukses sih, sebenarnya sudah sukses. Jadi kalau misalnya di Labuan Batu ya udah ngehits lah gitu kan, udah terkenal kalau Eva Wound Care. Alhamdulillah perlahan sudah makin banyak praktek-praktek mandiri yang didirikan oleh perawat sendiri gitu ya, dan itu memang perawatan untuk mandiri khusus perawat gitu. Nah, jadi gimana sih Kak, kasihlah tips untuk kita gitu, untuk bagaimana sih untuk bisa punya praktek perawat mandiri. Yang sebenarnya kalau ingin membuka praktek perawat mandiri ini kuncinya cuma satu. Ketika dia mencintai luka, nah, dia harus orang pecinta luka, ya kan, itu modal utama. Kenapa? Karena merawat luka ini perlu kesabaran, sangat perlu kesabaran. Saya sarankan kepada adik-adik, terutama yang baru-baru tamat sekolah perawat, ya kan, gali potensi dengan mencintai profesi kita. Iya, itu yang paling penting ya Kak. Iya. Mencintai profesi dulu, baru bisa nanti menjiwai yang lainnya. Kemudian nanti ketika kita sudah mengikuti pelatihan perawatan luka, kita bisa buka praktek perawat mandiri, bisa home care, ya kan. Dengan sendirinya tanpa kita sadari, kita juga bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain, untuk teman-teman kita yang juga perawat. Yang mungkin belum terpikir, oh ternyata perawat luka ini sebenarnya termasuk salah satu praktek mandiri yang boleh dilakukan oleh perawat. Nah, kalau untuk tim kerja Kakak ini ada berapa orang Kak? Untuk saat ini saya ada sekitar 4 orang yang itu mereka memang khusus di lapangan home care. Kebetulan saya memang selalu ada di klinik. Jadi ketika pasien-pasien yang ingin bertemu dengan saya, memang mereka rela untuk datang ke klinik kan. Tapi bagi pasien-pasien yang memang tidak bisa untuk dibawa seperti luka dekubitus ya kan, yang datang teman-teman kita yang dari tim Eva Wound Care. Oke Kak, terima kasih waktunya, yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah memberikan informasi-informasi yang bermanfaat sekali untuk teman-teman sekalian. Semoga teman-teman sekalian bisa semakin termotivasi bahwasannya dunia keperawatan itu bukan hanya bekerja di rumah sakit saja gitu, tapi banyak sebenarnya ilmu-ilmu yang bisa kita kembangkan untuk semakin gimana sih profesi keperawatan itu lebih dikenal. Nah, semoga klinik Kakak semakin sukses. Amin. Semoga makin banyak juga pasiennya. Amin. Dan semakin banyak seperti campaign untuk perawatan luka modern itu stop amputasi ya Kak ya. Nah, Allah itu bisa terwujud. Indonesia juga ini salah satu visi misi yang memang harus kita capai gitu ya. Nah, sekian video dari kami. Ditunggu video Aitri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.